Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, hari ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengukur dan membaca ukuran pada jangka sorong. Perlu saya informasikan juga di sini bahwa untuk jangka sorong yang saya gunakan di sini adalah jangka sorong yang memiliki tingkat ketelitian 1/20. Nah, di sini yang dimaksud dengan 1/20 yaitu nih, dari satu jarak antara strip yang satu dengan strip yang lain itu nilainya 0,5 mm. Baik. Sedangkan untuk di skala utamanya itu dia memiliki nilai tingkat ketelitiannya itu ini yang di atas. Tingkat ketelitiannya itu adalah 0,01 mm. Jadi terkhusus untuk tutorial ini saya sengaja buat khusus untuk 10 kelas 11 ya, kelas 11 teknik mesin. Jadi di sini ada beberapa soal atau ada beberapa kasus soal yang mungkin akan saya coba buat untuk mencari jawabannya. Yang pertama itu saya akan mencoba mencari jawabannya dengan cara melihat langsung bendanya yang ada pada jangka sorong. Terus yang kedua nanti saya akan mencoba untuk menghitung secara matematis. Baik, anggaplah ini kita sudah melakukan pengukuran dan benda kerja yang kita ukur sudah kita dapat hasil seperti yang ada di bawah ini. Nah, untuk hasil yang pertama di sini di soal bagian A, di sini kalau kita melihat secara langsung setelah kita melakukan pengukuran bisa ditentukan di sini bahwa nilai dari jangka sorong yang ada pada di sini adalah 12,25. Nah, di mana didapat 12? 12 didapat dari angka sini. Nih. Sini nih. Nih, ya, angka 12. Sedangkan 25 itu didapat di mana? Didapat dari sini. Garis yang menunjuk lurus ke atas yang ada di skala nonius lurus ke atas skala utama. Nah, berikut itu secara langsung ya, secara langsung bisa kita lihat. Nah, untuk menghitung secara matematis di sini kita harus mengetahui dulu seperti yang di atas skala utamanya sama dengan 12 mm ya, mm. Sedangkan skala noniusnya adalah, nah, kita lihat garis mana yang berada di atas di sini yang menunjuk ke atas. Di sini kita bisa hitung bahwa garis posisi angka merah ini berada pada garis yang ke 5 ya. Berati 5 dikali 0,05 sama dengan ya, 5 dikali 0,5 sama dengan 0,25 mm. Jadi di sini kita tinggal menambahkan skala utamanya ditambah 0,25 mm, maka didapat hasilnya adalah 12,25 mm. Jadi sesuai ya, sesuai dengan yang kita hitung secara matematis dan kita hitung secara langsung ya. Sekira itu ya, sekira ini mudah. Berikut soal yang kedua. Jika kita melihat di gambar di bawah, angka 0 pada skala noniusnya itu, skala noniusnya menunjuk pada garis yang ada di atas skala utamanya, posisinya berada di angka 16 lebih sedikit. Tapi di sini ada tetapan bahwa lebih banyak lebih sedikit, tetap yang terhitung adalah yang di bagian depan. Jadi yang ini sebelah kiri ini kita anggap di depan,
sedangkan yang di belakang ini yang sebelah kanan itu dianggap di belakang. Kenapa dihitung di depan? Karena posisi angka 0 ini sudah membuka yang di depan, sedangkan yang belakang belum terbuka, artinya belum tergeser. Nah, di sini kita perhatikan bahwa hasil yang ditunjuk angka 0 pada skala radiusnya itu dia menunjukkan angka 16 ya, 16 selisih. Jadi untuk mendapatkan lagi hasil dari skala radiusnya, kita perhatikan berapa angka yang berada selurus maksudnya skala di angka yang berada di skala radius sejajar dengan di skala utama. Jadi di sini kita mendapatkan bahwa bisa disimpulkan bahwa hasil dari pengamatan kita di sini 16,35 mm. Itu secara langsung kita lihat di alat ukur. Kita berhitung secara matematis, otomatis sama seperti yang di atas tadi. Kita tentukan dulu skala utamanya sama dengan 16 ya. Terus kita mencari lagi skala noniusnya sama dengan, kita hitung berapa garis ke sana. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Jadi nilainya 7. Ini dikalikan dengan tingkat ketelitian dari jangka sorong 0,05 mm, maka didapat 7 kali 0,05 sama dengan 0,35. Nah, untuk mendapatkan hasil dari hasilnya, skala utamanya ditambah dengan hasil dari skala nonius sama dengan 16 ditambah 0,35 sama dengan 16,35 mm. Oke, saya kira ini sudah betul. Kita menghitung secara sistematis, matematis, dan menghitung secara langsung hasilnya sama. Jadi sudah betul. Berikut soal yang berikutnya. Soal berikutnya ya. Jadi di bawah ini ada lagi soal. Coba perhatikan lagi, angka yang ditunjuk pada skala utamanya di situ adalah skala utamanya sama dengan 21 mm. Sedangkan skala noniusnya adalah posisi garis merah itu berada di angka yang ketiga. Berarti angka yang ketiga, nah, angka ketiga berarti 0,15. Jadi untuk kelihatan dilihat secara langsung bisa dipastikan bahwa ini adalah 21,15 mm. Nah, untuk menghitung secara matematis, skala utama sama dengan 21, skala nonius sama dengan, kita hitung garis tadi yang kita dapat di sini posisi dari garis ini berada di posisi ketiga karena tingkat ketelitian dari elektroda ini adalah 0,05. Jadi kita kita kalikan dengan 0,05 sama dengan 0,15 mm. Jadi 21 ditambah skala utama ditambah dengan hasil dari skala noniusnya ya, 0,15 ya mm sama dengan 21,15 mm. Jadi itu kita hitung secara matematis. Jadi 21,15 sama dengan, kita lihat langsung pada jangka sorong. Berikut soal yang terakhir ya. Kita mengamati dari soal yang berikutnya lagi, posisi angka 0 di sini menunjuk ke angka 3 tapi belum sampai di angka ketiga karena masih kurang sedikit.
sesuai dengan tetapan tadi, lebih banyak lebih sedikit yang kita hitung ada di depan. Jadi bisa dipastikan bahwa untuk skala utamanya di sini sama dengan 29 ya, 29. Sedangkan garis yang ada di skala no newsnya itu angkanya menunjuk 85 mm. Dimana didapat, apakah ini sudah sesuai dengan kalau kita menghitung secara matematis? Kita akan coba ya. Perhatikan, skala utamanya sama dengan 29, sedangkan skala newsnya sama dengan, kita hitung berapa garis ke sana, yang dari sini sampai di garis yang merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi posisi garisnya adalah 17. Ini dikalikan dengan tingkat ketitian dari jangka sorong 0,05 mm. Jadi hasilnya sama dengan 0,85 mm. Jadi skala utama ditambah dengan hasil perkalian dari skala newsnya adalah 17 ditambah 0,85 mm sama dengan, oh salah, maaf 29 ya, 29 ditambah 0,85 mm sama dengan 29,85 mm. Jadi hasilnya sesuai ya, sesuai dengan yang dihitung secara matematis dan yang kita hitung secara kita lihat langsung secara visual. Jadi mungkin itu hal yang perlu saya sampaikan di sini ya. Jadi saya berharap supaya kedepannya itu kalian semakin giat untuk belajar. Jangka sorong ini tidak susah, yang penting kalian bisa pahami satuan yang ada di atas skala utama dan satuan yang ada di bawah skala news. Otomatis pasti kalian bisa mengerjakan apa masalah-masalah perhitungan tentang jangka sorong ya. Sekira itu ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau suka ya dengan tutorial yang saya sampaikan ini. Oke, jadi saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.